Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih teman-teman hari ini? Gak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan Juli aja. Dan gimana nih pengeluaran kalian di bulan Juni lalu? Apakah ada yang boncos atau masih bisa menabung nih, masih ada sisa? Nah, kalau aku sendiri seperti yang aku bilang di video sebelumnya ya, untuk bulan Juni kemarin itu aku nggak buat budgeting ya teman-teman. Jadi mulai bulan Juni kemarin itu aku menerapkan metode baru sesuai dengan perintah suamiku ya. Jadi karena ini katanya suamiku, coba-coba aja dulu metode baru, siapa tahu kali ini berhasil dan menabungnya itu lebih banyak dari bulan-bulan lalu dan juga lebih mengerem gitu atau mengkontrol pengeluaran-pengeluaran yang biasanya itu banyak boncosnya itu di misal kayak jajan, jalan-jalan gitu ya. Jadi kita perbaiki di sini gitu. Nah, di sini sudah aku tulis ya setiap harinya pemasukan atau penghasilan suamiku setiap harinya itu di sini aku tulis, dan untuk apa saja pengeluarannya setiap harinya juga aku tulis. Jadi di sini bisa kalian lihat ya antara pemasukan, kemudian untuk tabungan wajib setiap hari, dan ada amal setiap hari, kemudian keterangan. Di keterangan ini biasanya ada beberapa kategori yang aku masukkan seperti misal tabungan kalender gitu aku tulis di sini, kemudian ada biaya pendidikan gitu aku juga tulis di bagian keterangan gitu. Dan di sini untuk sisanya ini sisa 40.000 ya teman-teman. Jadi ini sisa dari uang sisa belanjaan gitu loh. Jadi semua pemasukan kan dikurangi dari tabungan wajib itu sisanya aku taruh di sana gitu. Jadi yang mau aku belanjain di keesokan harinya gitu. Nah, karena kan tanggal 1 ini suamiku tuh masih kerja. Jadi untuk pengeluaran di tanggal 1 itu ngambil ke pemasukan yang dapat dari tanggal 30 itu gitu. Jadi masih belum masuk ke pengeluaran di bulan Juli ya. Jadi masih aku ngambil ke pemasukan yang di bulan Juni kemarin gitu. Nah, itu tadi kan aku coret ya, rencananya mau aku taruh untuk menambah biaya pendidikan 50.000 gitu. Cuman karena sisa uangnya cuman 40.000 jadi nggak jadi. Nanti kita lihat dulu, kalau nggak ada pengeluaran lagi baru kita tambahkan ke biaya pendidikan itu gitu. Di sini sudah aku tulis beberapa ya untuk kategori yang biasanya aku keluarin ya. Misal kayak tuker 2000-an gitu, itu kan pengeluaran wajib ya. Kemudian untuk kasih orang tua gitu, untuk belanja mingguan gitu-gitu ya. Jadi di sini tepatnya sih belanja setiap hari ya, bukan belanja mingguan gitu. Dan kategori lainnya seperti listrik dan kebutuhan Humaira juga aku tulis dan sudah aku tandain juga tadi dengan pensil. Jadi untuk warna hijau itu adalah pengeluaran setiap harinya, misal kayak jajan, belanja gitu ya. Jadi kayak kebutuhan Humaira aku tandain dengan warna pink tadi. Jadi sudah aku total juga untuk pengeluarannya berapa saja, nanti akan aku tulis di sini ya, akan aku rinci untuk pengeluaran wajib dan pengeluaran yang tidak terduganya. Nah, di sini aku mau buat kolom dulu. Sebenarnya sama ya dengan di bulan-bulan lalu untuk kolomnya, cuman kali ini evaluasinya itu di akhir bulan itu kita gabungkan semua ya. Jadi kayak pemasukannya kita tulis pemasukan yang bulan Juni, kemudian kita tulis juga pengeluaran yang sudah kita keluarkan di bulan ini gitu. Jadi kalau kayak kemarin itu budgeting di sebelumnya itu aku kan tulis untuk pengeluaran yang sudah aku tentukan dulu untuk bulan depan gitu ya. Jadi untuk apa aja pengeluaran yang di bulan depan itu sudah aku rinci dari bulan sekarang gitu. Tapi untuk kali ini pengeluaran di bulan ini aku tulis, aku rinci di bulan ini juga gitu.
Untuk pengeluarannya pun sama ya, nggak ada yang beda. Cuman di sini aku lebih untuk menggabungkan aja ya. Aku tidak tulis satu persatu secara detail ya. Kayak kemarin tuh kan misal aku tulis ya belanja bulanan gitu ya. Aku tulis berapa budgetnya dan untuk belanja mingguan, kemudian kebutuhan Humaira, skincare bulanan gitu. Aku sudah budgetkan di setiap bulannya. Jadi misal kayak kalau sudah habis budget itu udah gitu. Dan untuk bulan ini aku nggak budgetkan ya, jadi sebutuhnya aku gitu. Misal kayak mau belanja bulanan nih gitu, aku bawa uang 200.000 gitu misal. Jadi aku nggak budgetkan itu harus habis atau ketika habis aku ngambil di mana gitu ya. Jadi aku nggak ambil seperlunya aja, aku nggak budgetkan untuk 1 bulan itu gitu ya. Jadi sampai kapan gitu habisnya gitu, aku beli seperlunya gitu. Nah contoh kayak diapers lagi gitu ya, kalau habis baru aku beli gitu ya. Aku nggak budgetkan juga di setiap bulannya itu harus berapa kayak gitu. Nah di sini juga aku mau pisahkan juga ya antara kewajiban, kebutuhan dan tabungan juga. Jadi biar gampang menghitungnya juga dan biar lebih apa ya, kayak memotivasi diri sendiri aja sih, lebih bangga aja sama diri sendiri karena udah mencapai mungkin ya sesuatu yang nggak bisa aku capai sebelumnya gitu ya. Misal kayak tabungan, mungkin bulan ini agak bertambah dari bulan sebelumnya. Jadi kayak reward aja sih ke diri sendiri, bangga aja karena udah bisa menabung segini gitu dan udah bisa mengontrol pengeluaran yang seharusnya bengkak gitu. Di sini jadi lebih tertata gitu. Dan di sini untuk pemasukannya aku total dulu semua pemasukan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Cuman di sini ada beberapa hari yang libur ya karena kemarin aku kan lahiran. Jadi suamiku itu tutup pangkas dulu selama beberapa hari. Dan di sini semua totalnya 5.290.000 ya teman-teman selama 1 bulan itu. Cuman yang seperti aku bilang tadi itu nggak full 1 bulan ya, ada beberapa hari yang libur gitu. Dan di sini dari pemasukan 5.290.000 itu totalnya semuanya ya. Jadi di sini sudah ada beberapa yang sudah diambil, misal kayak tabungan gitu ya. Kemudian untuk belanja gitu nanti akan aku tulis sesuai di sini ya pos-posnya yang akan aku tulis di sini. Nah, ini untuk kategori yang pertama di sini ada dana lahiran. Untuk dana lahiran kemarin ini sudah aku siapkan dari jauh-jauh hari ya. Jadi supaya tidak mengganggu ke budget-budget lain atau ke pos-pos yang sudah aku anggarkan sebelumnya gitu. Nah, untuk dana lahiran sendiri di sini aku budgetkan 2 juta ya teman-teman. Jadi waktu itu dananya itu aku ambil dari tabungan 10.000 per hari. Waktu itu dapatnya itu 3 juta. Jadi aku langsung pisahkan 2 juta itu untuk dana lahiran. Tapi untuk 2 juta ini tidak sepenuhnya itu bayar rumah sakit untuk lahiran ya kemarin gitu. Jadi ada beberapa pos dana lahiran ini yang kepake itu untuk kebutuhan di rumah ya, seperti beli air gitu, kemudian beli perlengkapan atau kebutuhan yang aku butuhkan di rumah seperti obat-obatan gitu ya. Jadi untuk mandiin bayi, untuk kasih perawatnya gitu. Jadi nggak semua itu 2 juta itu aku habiskan di rumah sakit untuk biaya lahiran aja gitu. Karena untuk dana lahiran sendiri itu kemarin aku pakai BPJS dan itu hanya kena 400.000 untuk biaya ambulan dan 400.000 itu untuk tebus paket bayi. Kemudian yang kedua tadi ada dana darurat. Jadi itu kepakai 700.000 untuk sunat Bibi Arsyaka kemarin. Jadi itu diambil dari dana darurat yang sudah aku siapkan sebelumnya itu 3 juta. Kemudian ada tukar 2000-an itu termasuk pengeluaran wajib juga ya, karena itu untuk kembalian dipangkas juga, untuk kebutuhan dipangkas. Jadi di sini aku juga catat berapa aja pengeluaran untuk tukar 2000-an. Di sini biasanya aku nuker nominalnya tuh 100.000 gitu ya. Jadi kalau udah hampir habis tukar lagi 100.000 gitu. Dan semua totalnya ada 390.000 untuk tukar 2000-an selama 1 bulan Juni kemarin ya.
Kemudian ada amal atau sedekah, karena aku menyisihkan 5.000 per hari dari pendapatan suamiku di setiap harinya ya. Jadi di sini ada totalnya 120.000 dari 1 bulan kemarin, karena kan suamiku itu nggak full 1 bulan kerjanya, ada beberapa hari yang libur juga. Jadi totalnya untuk amal di bulan Juni kemarin itu 120.000 dan sudah aku keluarkan kemarin ya beberapa. Jadi nanti sisanya bakalan aku masukin ke tabungan keperluan hari raya ya, untuk aku bagi-bagikan di hari raya nanti gitu. Dan mungkin akan aku bahas di video berikutnya ya untuk sinking fund gitu. Kemudian di sini ada kebutuhan ya. Jadi kebutuhan ini meliputi seperti belanja mingguan gitu ya, untuk dana makan gitu, jajan gitu. Kemudian ada kasih orang tua dan lain-lain gitulah pokoknya, untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan di rumah gitu ya. Jadi di sini aku nggak pisahkan kategorinya berdasarkan apa yang sudah aku bilang tadi ya, seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi di sini aku jadikan satu aja biar tidak terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak kategori gitu. Jadi di sini untuk yang kedua ada kebutuhan anak juga, seperti kebutuhan Humaira dan Baby Arsyaka. Waktu sebulan-bulan sebelumnya itu aku kan jadi satu aja ya untuk kebutuhan Humaira gitu. Kemudian ada diapers Humaira gitu untuk pijat Humaira. Tapi di bulan ini aku jadiin satu langsung kebutuhan anak gitu. Itu meliputi semuanya tentang kebutuhan anak gitu ya, entah itu kebutuhan Humaira maupun Baby Arsyaka. Nah, untuk kebutuhan yang seperti makan, jajan dan lain-lain itu sudah aku totalin semuanya, itu totalnya 1.130.000 ya. Karena bulan ini kan tidak ada jalan-jalan dan belanja mingguan, jadi itu tidak termasuk jalan-jalan dan belanja mingguan ya, karena belanja bulanan gitu maksudnya ya. Karena bulan-bulan sebelumnya itu biasanya yang banyak menghabiskan dana itu ketika belanja bulanan dan jalan-jalan gitu. Karena ketika kita sudah keluar jalan-jalan, entah itu hanya belanja maupun mampir ke rumah mertua, itu pasti habisnya juga banyak ya. Karena nggak cuma beli bensin aja, juga pasti kita makannya di luar gitu. Kemudian untuk kebutuhan anak di sini akan aku jadiin satu juga. Sudah aku tandain juga ya, kayak pijat Humaira, diapers Humaira gitu. Tapi tidak untuk jajan Humaira ya, karena untuk jajan Humaira itu sudah masuk ke kategori makan jajan gitu ya. Jadi di sini untuk kebutuhan Humaira aja seperti beli perlengkapan mandi juga, di sini totalnya 690.000. Karena bulan kemarin itu ada beli minyak telon juga, kemudian ada beli handuk untuk Baby Arsyaka juga gitu ya. Jadi lumayan banyak sih, sama pijet Humaira juga kemarin kan. Kemudian ada dana tak terduga juga di bulan kemarin, karena ada suntik sapi ya, suntik sapi sehat gitu ya. Karena sekarang itu lagi musimnya penyakit PMK ya untuk sapi gitu. Jadi hampir semua di desaku itu terkena penyakit kayak gitu ya, sapi-sapi gitu. Jadi sapiku kemarin juga terkena PMK gitu, jadi harus disuntik sehat. Dan sudah aku totalin juga untuk biaya tak terduga kemarin. Di sini ada senilai 140.000. Kemudian di sini untuk kategori selanjutnya ada di bagian tabungan ya. Jadi di sini aku juga catat beberapa tabunganku selama bulan Juni kemarin. Jadi sekali lagi di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman, di sini aku share kayak gini bukan untuk ria atau pamer ya teman-teman. Jadi hanya untuk penyemangat diri sendiri aja, dan juga sebagai motivasi buat diri sendiri aja sih, supaya lebih semangat lagi dalam mengatur keuangan, dan supaya kita lebih bangga aja sih sama diri sendiri, karena kita sudah sejauh ini mencapai keuangan rumah tangga kita yang lebih baik gitu ya. Karena kalau dilihat dari bulan-bulan sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya,
pencapaianku untuk tabungan itu kayak minus banget gitu ya. Karena dibilang suamiku usahanya itu lancar gitu, tapi untuk tabungan itu kayak nggak ada gitu. Jadi di sini aku hanya ingin mengabadikan saja dan hanya ingin berbagi aja sama teman-teman, barangkali ada yang termotivasi dan terinspirasi juga. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil dari sisi positifnya aja ya. Nah, kita lanjut di sini untuk tabungan yang pertama ada BMT yang sabar, itu tabungan untuk hari raya ya. Jadi hanya bisa dipakai ketika hanya bisa diambil gitu ketika bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan ini nggak bisa diambil. Dan di sini sudah ada 2 juta karena kemarin kan aku menyisihkan 100.000 dari setiap hari suamiku, penghasilan suamiku ya. Maksudnya jadi di sini ada 21 hari kemarin aku menyisihkan 100 ribuan, jadi totalnya 2.100.000. Untuk tabungan yang sabar itu 2 juta dan tabungan yang tabah ini 100.000. Jadi untuk tabungan tabah kenapa lebih sedikit, karena itu hanya tabungan untuk jaga-jaga saja yang bisa diambil kapan saja gitu. Jadi kalau aku taruh di tabungan tabah yang 2 juta itu khawatir nanti sering diambil gitu loh teman-teman. Jadi aku taruhnya hanya bisa diambil ketika bulan Ramadan aja gitu. Kemudian selesai aku menyisihkan 100.000 per hari ini untuk tabungan utama BMT Sabar dan Tabah ini. Di sini aku menyisihkan juga untuk biaya pendidikannya Humaira ya. Jadi nggak cuma si Humaira sih sekarang, jadi untuk Arsyaka juga gitu. Jadi di sini aku jadiin satu, cuman untuk namanya masih di namanya Humaira gitu ya. Di sini biasanya kan aku sisihkan itu 300.000 per bulan, di sini hanya 250.000. Dan tadi itu rencananya mau aku taruh juga 50.000, tapi ternyata uangnya itu hanya sisa 40.000 saja. Jadi aku jadiin satu, nggak apa-apa, totalnya 290.000 teman-teman. Jadi nggak apa-apa ganjil, mungkin nanti aku bakalan tambahin lagi 10.000 dari hasil suamiku kerja hari ini ya, di tanggal 1 ini. Kemudian di sini ada tabungan kalender juga, dimana aku isinya itu nggak setiap hari ya, nggak setiap hari sesuai dengan tanggal berapa gitu ya. Jadi aku juga menyisihkan dari suamiku, pendapatan suamiku di setiap harinya ya, setelah aku menyisihkan untuk tabungan utama gitu, dari tabungan utama yang 2.100.000 itu tadi, sisanya baru aku masukin ke tabungan kalender gitu. Setiap hari aku naruh, kalau lagi banyak dapatnya biasanya taruh 100 sampai 150.000 gitu ya, tergantung banyak pendapatannya di hari itu gitu. Dan untuk tabungan yang terakhir di sini ada 15.000 per hari. Untuk di tahun lalu ini aku nabungnya 10.000 per hari ya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah ada kemajuan 15.000 per hari ya. Semoga masih mampu dan bisa mencapai goal lagi ya nanti. Di sini untuk 15.000 per hari totalnya, karena bulan Juni kemarin itu ada 30 hari ya. Jadi totalnya 450.000. Dan untuk tabungan kalender tadi itu totalnya 465.000. Di sini untuk semua kategori mau aku jumlahin dulu ya, untuk kewajiban, kebutuhan dan tabungan. Nah, di sini untuk semua kategori di sini itu diambil dari pendapatan suamiku di setiap harinya ya, kecuali dana darurat yang untuk sunat itu sama dana lahiran. Jadi selain itu sudah mengambil dari penghasilan suamiku yang setiap hari dari pemasukan yang 5.290.000 itu tadi. Nah, di sini untuk kewajiban di bulan ini itu keluarnya 3.210.000 ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan di sini ada 1.960.000. Dan aku kasih tahu lagi untuk kewajiban itu banyak karena kemarin kan ada dana lahiran ya. Jadi untuk karena banyak habisnya itu ketika aku melahirkan, banyak sekali perlengkapan yang harus dibeli ketika melahirkan kemarin gitu. Dan untuk tabungan sendiri di sini sepertinya di bulan ini tuh mencapai angka yang paling tinggi ya dari bulan-bulan sebelumnya. Karena selain bulan ini tuh
mengurangi jalan, bukan mengurangi lagi ya, tidak ada budget untuk jalan-jalan dan belanja bulanan. Jadi budgetnya untuk tabungan banyak sekali. Ini terpakai untuk tabungan gitu. Di sini untuk tabungannya totalnya 3.305.000. Alhamdulillah. Jadi semoga berkah aja sih. Oh ya, di sini aku juga kasih note gitu ya, tambahan gitu. Jadi di sini aku kasih tahu juga semua pengeluaran itu diambil dari hasil suamiku kerja di setiap harinya gitu ya, kecuali biaya dana lahiran tadi sama dana darurat yang untuk sunat itu, karena bulan ini tidak ada jalan-jalan dan belanja bulanan. Jadi untuk budget itu kita masukkan ke tabungan gitu. Untuk belanja bulanan sendiri aku sudah belanja di bulan lalu, bukan bulan lalu ya, tepatnya 2 bulan yang lalu sih. Jadi aku memang belanja agak banyak untuk stok sampai aku melahirkan, karena hari ini juga bulan ini banyak yang masih tercukupi seperti deterjen, sabun gitu, hasil dari tilik bayi. Kemungkinan 1 tahun mungkin ya aku nggak bakal beli deterjen karena masih banyak banget di rumah itu stoknya. Dan untuk jalan-jalan mungkin untuk bulan depan sudah keluar ya. Jadi jalan-jalan itu bukan untuk foya-foya. Di sini aku tegaskan sekali lagi, karena untuk budget jalan-jalan itu untuk beli bensin dan makan di luar, maupun untuk beli oleh-oleh ke rumah mertua ya. Karena kalau aku keluar itu pasti kita mampir ke rumah mertua, dan kalau kita sudah ke rumah mertua pasti kita sudah jalan-jalan dan makan di luar gitu teman-teman. Karena di video sebelumnya itu juga ada yang komen kok budget jalan-jalan itu lebih banyak daripada budget untuk kasih orang tua, katanya sih gitu. Jadi mungkin dia hanya menonton videoku 1 kali aja ya, jadi nggak lihat dan nggak dengar detail gitu penjelasan aku di video-video sebelumnya. Padahal aku sudah sering jelaskan di sini bahwasanya untuk budget jalan-jalan itu tidak hanya untuk foya-foya gitu. Oh ya, ini untuk uang sisa amal yang sudah aku keluarkan kemarin, sisanya bakal aku masukin ke sinking fund di next video aja ya, karena sekarang durasinya sudah panjang ya. Jadi khawatir nanti memoriku ini nggak cukup. Dan untuk uang di dalam amplop ini masih utuh ya, sesuai dengan budget-budget yang sudah aku anggarkan sebelumnya gitu, kayak belanja bulanan gitu ya, jalan-jalan, semuanya masih utuh karena belum aku pakai ya. Jadi mungkin ketika aku pikir untuk metode kali ini nggak berhasil, aku bakalan balik lagi ke budgeting seperti yang aku lakukan di bulan-bulan sebelumnya gitu. Tapi jika metode yang ini berhasil, mungkin bakalan aku terapin kayak gini terus gitu. Tapi ya kita lihat untuk 6 bulan pertama lah, karena aku kan sudah hampir 1 tahun lah untuk yang melakukan budgeting ini gitu. Ya kita lihat nanti hasilnya lebih enak yang mana dan lebih menguntungkan yang mana ke aku, dan lebih bisa mengkontrol yang mana gitu ya. Karena untuk jajan dan budget yang belanja gitu-gitu sih aku yang susah banget mengkontrol gitu. Dan untuk tabungan kalender ini bakalan aku buka di next video juga ya, bersamaan dengan video sinking fund gitu ya. Jadi segini aja videonya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi, motivasi bagi kalian semua. Maaf jika aku ada salah kata, salah ucap, dan maaf juga jika penyampaianku ada yang tidak dimengerti ya. Maklum masih belajar juga, karena aku hanya ibu rumah tangga yang ingin berbagi pengalaman aja tentang mengatur keuangan. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari video ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.